Polisi menemukan fakta baru dalam kasus ditemukannya 2 jasad perempuan yang dicor di sebuah rumah di Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki mengatakan 1 dari 2 korban tidak berbusana saat ditemukan. Hal itu terungkap setelah ditemukannya pakaian diduga milik salah satu korban yang berada di tempat sampah rumah kontrakan terduga pelaku. Yang di dalam rumah yang milik 2 orang korban itu salah satunya milik H atau Y ya. Berarti sengaja dimasukkan ke dalam rumah ya Pak? Ya. 1 orang tidak berbusana, tidak menggunakan pakaian dalam ya. Saat ini polisi masih mendalami terkait motif pembunuhan. Sebanyak 5 saksi termasuk suami korban sudah dimintai keterangan. Sebelumnya polisi membongkar dan mengevakuasi 2 korban yang dicor di dalam rumah Selasa lalu. Di TKP juga ditemukan 1 orang pria berinisial P dengan luka sayatan di bagian tangan. Namun ia tewas saat dibawa ke rumah sakit. Selain itu polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dari lokasi antara lain CCTV. Dari CCTV, polisi akan mendalami terkait sisa bahan bangunan berupa batu, pasir, dan semen di TKP. Polisi juga telah mengantongi bukti terkait surat bukti pembayaran bahan bangunan tersebut. Heri, suami salah satu korban, mengatakan bahwa mendiang istrinya dengan pelaku saling kenal dan diketahui berteman cukup baik. Hubungan baik tersebut membuat keluarga tidak menyangka kedua korban tewas mengenaskan. Pak Permana adalah teman sekolah istri saya. Dan Pak Permana telah dimasukkan kerja oleh istri saya sampai Pak Permana merasakan sedikit nikmatnya hidup lah, mendapat fasilitas roda 4. Tapi balasannya pada istri hamba, ya Allah, ya saya kenal dengan tersangka, saya kenal. Tapi kenapa tersangka begitu tega? Penemuan jenazah berawal dari kecurigaan Heri yang menyebut istrinya tidak ada kabar sejak hari Minggu lalu. Korban berpamitan untuk mengaji, namun tidak kunjung pulang. Tim Liputan B-Universe. Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Saat ini kami sudah sampaikan tadi kalau kita akan berbincang atau ngobrol mengenai teka-teki ada jasad 2 wanita yang ditemukan beberapa waktu lalu di dalam semen yang masih basah yang dicor di kawasan Bekasi. Saya ajak Anda untuk ngobrol terkait dengan hal ini dengan sosiolog kriminalitas Suprapto. Pak Suprapto, selamat malam. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Pak Suprapto, saat ini masih menjadi teka-teki, jadi masih puzzle-puzzle kita coba untuk analisis tanpa mendahului proses penyelidikan yang saat ini tengah berjalan. Pak Suprapto, ini tadi suami salah satu korban mengatakan bahwa ia sebenarnya kenal dengan terduga pelaku yang diduga ya saat ini oleh polisi ialah pelakunya, tapi karena sudah juga ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian perlu pendalaman. Tapi Pak Suprapto, apa yang menurut Anda perlu disoroti dalam beberapa fakta yang sudah diungkap oleh pihak kepolisian? Mereka saling mengenal, mereka teman SMP, kemudian juga dia terduga pelaku ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Apakah ia putus asa karena ia telah melakukan atau menghilangkan nyawa orang lain, atau seperti apa menurut Anda? Ya, jadi yang menjadi pertanyaan pertama adalah mengapa ada 2 perempuan yang kemudian menjadi korban ya. Jadi meskipun ini lebih bersifat spekulatif atau prediktif, tetapi setidaknya kita bisa mencoba untuk menggali beberapa kemungkinan yang menjadi motivasi dari pembunuhan ini gitu. Yang memungkinkan adalah satu, bisa karena meskipun masing-masing itu mempunyai keluarga, mempunyai istri, mempunyai suami, namun sangat mungkin bahwa mereka bertiga punya riwayat tertentu pada masa yang lalu. Itu yang pertama. Artinya bisa juga karena asmara, apakah itu cinta segitiga ataupun bukan, tetapi itu bisa menjadi salah satu motif yang kemudian muncul kembali gitu. Yang kedua bisa juga motif ekonomi, misalnya mereka terlibat dalam satu aktivitas tertentu yang membuat pelaku ini memiliki
pinjaman misalnya yang kemudian ditagih oleh dua orang itu, sehingga dia ketika dia belum siap misalnya kemudian lalu harus mengakhiri. Namun sebetulnya kalau motif ekonomi menurut saya lebih ringan ya bagi dia atau lebih kecil kemungkinannya sampai dia membunuh. Tetapi kalau sampai dia tega membunuh kemudian mengecor, itu saya kira ada tuntutan tertentu dari dua orang itu untuk bertanggung jawab ya. Jadi ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku ini sehingga tanggung jawab itu belum bisa diselesaikan dalam waktu cepat atau bahkan tidak memungkinkan untuk diselesaikan, maka akhirnya mereka membunuh dua-duanya. Ya, Pak Suprapto, tapi kan dengan cara kita belum tahu, ia coba mengaburkan tindak pidana pembunuhan yang ia lakukan dengan dicor begitu ya. Ini kan berarti kan semen adalah material yang tidak ada serta-merta di rumah. Artinya bisa jadi atau terbuka kemungkinan ia merencanakan beli semen dulu, kemudian diminta untuk bertemu atau datang ke rumahnya dan lain-lain. Anda punya bacaan apa soal itu? Ya, jadi bahwa dia membeli semen itu tentu sudah punya rencana ya, namun bisa saja itu rencana pendek secara spontan karena membunuh dengan mengecor melalui semen, mencari semen itu jauh lebih cepat dibandingkan misalnya dia harus pesan racun misalnya atau obat-obatan yang kadang-kala harus dicek karena bisa menimbulkan kecurigaan. Tetapi kalau orang beli semen kan dimanapun itu bisa. Oke, tadi soal kenapa harus dicor, Anda sudah menjawab. Berarti bisa jadi ada sesuatu yang kedua korban ini memintai pertanggungjawaban dan terduga pelaku ini tidak atau belum mampu untuk bertanggung jawab. Hal lain yang ingin saya tanyakan, tapi saya harus menyampaikan permohonan maaf mungkin bagi keluarga yang menyaksikan, tapi saya harus bertanya soal ini. Pak Suprapto, polisi juga mengungkap bahwa salah satu dari dua korban wanita ini ditemukan dalam keadaan tidak mengenakan busana lagi. Salah satunya, apa kemungkinan yang terjadi menurut Anda kalau kita mengikuti logika seorang pelaku kejahatan? Apa yang kemungkinan terjadi menurut Anda? Ya, jadi saya juga ikut memohon maaf kepada keluarga korban gitu ya. Jadi tadi kan salah satu motif selain motif ekonomi adalah motif asmara. Saya menduga bahwa sebetulnya meskipun masing-masing itu mempunyai keluarga, mempunyai suami dan mempunyai istri, sangat mungkin bahwa mereka itu masih memiliki rasa cinta masa lalu yang kalau sekarang orang menyebutnya CLBK gitu ya, cinta lama bersemi kembali, atau sebetulnya masih terpendam sampai sekarang dan mereka masih saling menyayangi, mereka saling mencintai satu sama lain, tetapi suatu ketika si pelaku itu sedang bercumbu dengan seseorang, maka seseorang yang lain itu muncul gitu ya, karena tadi saya sebut cinta segitiga, sehingga lalu disitulah mungkin yang satu mengatakan kamu kok selingkuh, yang ini loh kamu ternyata bersama ini juga. Nah, disitulah persoalannya yang kemudian dia mengakhiri. Pak Suprapto, lagi-lagi kita memohon maaf ini untuk menganalisis. Tapi ada bukti CCTV bahwa kedua korban ini datang bersamaan di satu motor yang sama, Pak Suprapto. Jadi kalau misalnya pakai spekulasi yang tadi Anda katakan, ada orang lain atau salah satu dari korban yang kemudian mendatangi belakangan begitu, datang belakangan dan melihat ada perbuatan yang mungkin dia tidak setujui atau dia tidak senangi, itu bisa terbantahkan dengan bukti CCTV bahwa ada satu motor yang digunakan oleh dua wanita yang ditemukan sudah tidak bernyawa dan dicor ini, Pak Suprapto. Iya, jadi bisa juga bahwa mungkin dua-duanya itu akan dia lepas bajunya ya. Tapi sangat mungkin bahwa karena pendeknya waktu, yang satu belum sempat dilepas, sehingga
kemudian langsung dia cor gitu ya. Tetapi pada dasarnya bahwa sangat mungkin mereka datang dua-duanya itu ketika mereka saling curiga, loh kamu pacaran ya sama X gitu ya, sama si pelaku ini. Loh, oh nah, kalau begitu mari kita datangi bersama-sama. Dia jawab nanti pilih siapa atau itu nah. Dan pada saat itulah mungkin terjadi percekcokan sehingga si cowok ini kebingungan, lalu ya terjadilah itu niat untuk mengakhiri keduanya. Terakhir Pak Suprapto, singkat saja, kenapa pilihan dari terduga pelaku adalah juga ikut mengakhiri hidupnya? Apakah ada kemungkinan justru ia juga menjadi korban, ada pelaku lain, atau Anda melihat bagaimana? Ya, kalau saya melihat bahwa track record dia kan sebetulnya baik ya, di lingkungan masyarakat juga dia aktif, baik, sehingga pada dasarnya dia tidak pernah berbuat jahat dan berpikir untuk berbuat jahat, tetapi ketika ada kondisi yang mendesak dia harus membunuh dan dia tidak siap untuk bertanggung jawab secara hukum, sehingga akhirnya dia mengakhiri juga dirinya. Baik, Pak Suprapto, terima kasih sudah menyampaikan analisis Anda. Ini merupakan spekulasi tanpa bermaksud untuk mendahului proses penyelidikan, dan kami juga mohon maaf kepada pihak keluarga jika apa yang kami bicarakan atau analisis kami pada di obrolan malam edisi kali ini mungkin tidak begitu nyaman bagi Anda. Terima kasih Pak Suprapto sudah bergabung di obrolan malam edisi kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Kita jumpa lagi besok ya dengan narasumber dan obrolan topik lainnya. Terima kasih, saya Fristian Grich.